Mustafa
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdil qalbi bi jahil nabi wa sahabati wa ali. Usdurukum ya ahlal darab wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal hilli wal 'iqdi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah ya 'Alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih pada saat ini memberikan kita nikmat taufik hidayah wal inayah sehingga kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik dalam waktu yang mulia di tempat yang mulia. Alhamdulillah ya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayahnya sehingga kita diperkenankan ya, bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah ya, telah kita lewati bersama bulan suci Ramadan 30 hari lamanya. Hawa nafsu kita dididik ya, anggota tubuh kita dididik untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah daripada didikan selama sebulan penuh ya, di bulan suci Ramadan bisa kita terapkan setelah bulan Ramadan? Al-Habib Abu Bakar Al-Hadi Al-Mashmur dan banyak dari para salaf mengatakan dilalah al-qubul Ramadan, tanda kalau Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Akan bertambah ibadahnya kepada Allah ya, akan menjauhi, semakin jauh dia daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hubungannya semakin dekat dengan Allah, ibadahnya semakin banyak, maksiatnya semakin banyak juga ditinggalkan sama dia. Ya, ini merupakan daripada tanda kalau orang tersebut bahwa Ramadannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dikatakan man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Jadi manusia itu tidak lepas dari beberapa golongan. Ya, ada 3 golongan. Manusia itu tidak terlepas daripada 3 golongan. Yang pertama, rabih. Rabih itu orang yang beruntung. Ya. Man kana yawmuhu khairun min amsihi. Barang siapa yang harinya itu ya, sekarang ini harinya lebih baik dibanding hari kemarin. Ya, mungkin dia kemarin sebelum Ramadan banyak bermaksiat sama Allah, jauh daripada hadir majelis ilmu, jauh daripada kata sholat berjamaah, jauh daripada membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, ketika masuk bulan Ramadan dia latih diri dia untuk hadir majelis ilmu, dia latih diri dia untuk banyak-banyak baca Al-Quran, dia latih diri dia untuk banyak-banyak sholat sunnah. Nah, ketika setelah Ramadan ini lebih baik dibanding sebelum Ramadan kemarin. Nah, bahwa apakah dia itu termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yawmuhu sawa'an min amsihi fa huwa rabih. Ya, ada lagi orang yang hari ini sama seperti hari kemarin. Ya, masih baik sholat sendiri, masih baik tidak baca Al-Quran, masih baik sholatnya ya telat-telat waktu dan lain sebagainya, bahkan ditinggalkan juga. Alhamdulillah, subhanallah. Ini berarti orang apa? Bahwa maghrur, ini adalah orang yang tertipu. Ada lagi yang lebih parah, man kana yawmuhu
syarr min amsihi. Barang siapa yang hari ini itu lebih buruk dibanding hari kemarin. Kalau hari kemarin dia masih sholat berjamaah, dia masih sholat lima waktu. Hari ini bukan semakin baik, malah semakin buruk. Bukan semakin dia bertingkat nilai ibadahnya kepada Allah, semakin dia semangat, semakin dekat hubungannya dengan Allah, tetapi semakin buruk, semakin jauh dia dari Allah. Ini berarti orang apa? Berarti ini orang adalah golongan orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ma'asyiral hadirin, ya, ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, alangkah baiknya kita jaga. Ya, mungkin kita di dalam bulan Ramadan ngaji Qurannya 1 juz, jangan sampai kita berkurang dari 1 juz. Ya, setengah juz jadilah, atau seperempat juz jadilah. Jangan sampai kita hilangkannya. Ya, yang biasa kita habis maghrib, ya kita sholat sunnah dan lain sebagainya, ngajak istri, anak istri kita untuk membaca rotib bersama-sama, untuk membaca Al-Quran tadarusan bersama-sama. Nah, ini harus kita lakukan lagi. Jangan sampai ya setelah Ramadan telah selesai, telah meninggalkan kita, sudah seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selesai juga. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum Ramadan atau di dalam bulan Ramadan tersebut masih ada. Sholat sunnah masih disunahkan kita untuk sholat sunnah. Ngaji Al-Quran masih ada. Alhamdulillah, Al-Quran di rumah kita banyak yang lain sebagainya. Ya, cuma tidak berpuasa lagi. Puasa Ramadan. Adapun kalau kita nak puasa lagi, kangen dengan puasanya, dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai tidak puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Karena barang siapa kata Nabi Muhammad SAW, ya, yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal, dia berpuasa Ramadan, kemudian diikuti tsumma atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, faka'anna shawmud dahr. Itu seperti dia berpuasa selama ibadah selama setahun. Itu insyaallah itu kalau di Hadramut, ya, kalau di Hadramut itu. Jadi Idul Fitri itu ada Idul Fitri Al-Asghar wa Idul Fitri Akbar. Jadi ada Idul Fitri yang kecil, ada Idul Fitri yang besar. Bagaimana Idul Fitri yang kecil? Idul Fitri yang kecil itu 1 Syawal. Ya, 1 Syawal setelah mereka membatalkan daripada puasanya, tidak puasa, haram kita ketika Idul Fitri 1 Syawal kita berpuasa. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri tersebut mereka kompak seluruhnya puasa. Sampai-sampai kalau kita keluar itu, ya, dari tempat tinggal kita, lihat di tarif itu seluruh toko itu ditutup, sama halnya seperti Ramadan. Kalau kita, masya Allah, susah, ya. Barang cukup, datang saja, nah, dia ada kong pepek, dan nilainya itu. Barang ketiga, dia ada kong, gue 8 jam, macam-macam banyak itu makanan, masya Allah. Nah, kalau istilahnya itu mungkin tidak bisa setelah Idul Fitri itu 2 Syawal atau 3 Syawal, di akhir-akhir penghujung banyak bisa sebenarnya. Akhir-akhir penghujung itu sudah bulan penuh kehangatan katanya. Bulan penuh kehangatan, bukan bulan penuh kebersamaan lagi. Kenapa? Iya, segalanya dihangat kalau. Tidak, kuah kuning dihangat, kuah opor dihangat, kuah kari dihangat kalau. Tidak, kalau yang 10 hari Syawal itu bulan penuh kebersamaan, sama-sama, ya. Sama-sama keluarga yang jauh dari datang ke rumah, tinggal di rumah, sama-sama. 10 hari ke selanjutnya bulan penuh kehangatan, sudah mulai bisnis lagi. Jadi nggak hangat kebaik, makan hasil hangatan kalau tidak kue, ya buah ini dihangatkan, buah ini. 10 hari lagi terakhir, bulan penuh berperasaan. Kenapa perasaan masih ayu-ayu lah? Tidak perasaan, masih banyak duit di dompet, tak tahu lah. Nanti kalau, jadi, masyaallah hadirin, saya kalau kita tidak berpuasa di bulan Syawal ini, sengaja Allah Subhanahu Wa Taala
Syawal. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita, sunnahkan kita lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kita untuk puasa Syawal. Setelah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu kan bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum. Setelah Zulhijjah, ada lagi Muharram, kita dianjurkan lagi untuk puasa. Ada lagi dianjurkan lagi untuk puasa, dianjurkan lagi kita untuk. Jadi setiap waktu itu Allah Subhanahu wa taala dia letakkan di situ pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja supaya kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan sampai kita jadikan diri kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Ya, kalau bisa ibadah kita ini istiqamah meskipun sedikit. Kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa in gal, atau ahabbu ila Allahi al-a'mal adwamuha wa in gal atau kama qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Ya, terus-menerus dia dawamkan, terus-menerus dia lakukan meskipun itu jumlahnya sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena istiqamah itu khairun min alfi gharamah. Istiqamah itu lebih baik dibanding 1000 keramat. Jadi kalau kita nak tengok keramat di akhir zaman, tengok orang yang istiqamah. Dia bisa istiqamah salat berjamaah, dia bisa istiqamah hadir majelis ilmu, dia bisa istiqamah ngaji Al-Quran. Nah, ini berarti dia sudah mempunyai lebih daripada 1000 keramat. Nah, itu keramat di akhir zaman. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang melanjutkan dari pelajaran kita yang kemarin daripada membaca kitab Al-Akhlaq. Ya, kitab Al-Akhlaq memasuki di dalam bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, birrul walidain ini ialah perkara yang amatlah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami, Allah SWT telah perintahkan Tuhanmu tidak menyembah selain kepada Allah. Tidak menyembah selain kepada Allah. Dalam artian Allah SWT menyuruh kita untuk menyembah Allah. Setelah Allah SWT menyuruh kita untuk menyembah Allah, apa yang Allah SWT perintahkan? Berbakti kepada kedua orang tua. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maksudnya pun di situ berbakti. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu sampai dikatakan di sini di dalam hadis, birrul walidain afdalu minas shalah was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Kita berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal dibanding salat, lebih afdal dibanding sedekah, shaum wal hajj wal umrah wal jihad. Nah, ini birrul walidain yang dalam artian bukannya orang ini berbakti baik kepada kedua orang tua tetapi dia tidak sholat, bukan. Mentang-mentang dia sudah cukup berbakti kepada kedua orang tua, ini lain, perintahnya lain. Maksudnya di sini apa? Meskipun dia banyak sholatnya, dia banyak sedekahnya, dia banyak puasanya, dia banyak haji dan umrahnya, tetapi dia tidak birrul walidain, maka dia sama ya itu telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa yubirruka auladuka fi mustaqbal. Untungnya itu di dunia ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, nanti anak cucu kita itu juga akan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sama halnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita sekarang. Kita punya anak kita juga bakti sama kita. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Nah, itu jadi al-jazaa' min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita dulunya tidak berbakti kepada
kita salahkan, dia tidak berbakti sama kita. Mungkin dulunya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dulunya kita sering kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Ada pembukaan ma'ruful walidain, min akbar dzunub. Adapun orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling besar. Salah satu dosa besar itu adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Syuk kita lihat di sini hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Akbarul kabair, paling besarnya dosa al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah itu tidak memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kecuali bagi siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, lihat balasannya. Itu merupakan daripada salah satu dosa besar. Wa qala ayyuma Rasulullah SAW juga bersabda, iyyakum wa uququl walidain. Takutlah oleh kalian, hati-hati jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masilati al-fi'am. Karena baunya surga itu bisa dicium aromannya. Perjalanan berapa? Perjalanan al-fi'am 1000 tahun. Jadi dalam perjalanan 1000 tahun itu bau surga itu sudah tercium oleh penduduk ahli surga. Wallahi la yajiduha 'aqul. Rasulullah. Demi Allah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua dia tidak akan menyium daripada aroma surga tersebut. Ya, padahal aroma surga itu 1000 tahun kita nak nyampe ke sana, itu baik. Ya, kalau di hari kiamat itu ya satu harinya 1000 tahun di dunia. Ini 1000 tahun di sana itu sudah tercium aroma surga. Kalau orang tersebut dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sedikit pun dia tidak akan menyium daripada aroma surga. Wala taqatur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang memutuskan tali silaturahim itu hati-hati. Dia juga tidak akan nyium aroma surga. Makanya Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya ini mengatakan apa? Arhamakum. Sambunglah, perhatikanlah tali silaturahim. Makanya kita alhamdulillah ya di bulan Syawal ya kita punya adat alhamdulillah. Ya, kalau sudah habis lebaran ya kadang kalau pagi-pagi atau setelah sholat atau sebelum sholat ziarah ke makam-makam keluarga kita yang sudah meninggal. Setelah ziarah sholat kemudian kita sanjo datang ke rumah sini, datang ke rumah sini. Itu merupakan ya, daripada adat yang dibuat oleh kakek cucu kita, nenek moyang kita dulu. Dibuat kayak gitu supaya kita ingat dengan keluarga, supaya kita perhatian dengan silaturahim. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim itu sangat bahaya. Bahkan orang yang memutuskan tali silaturahim itu meskipun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah, dia akan masuk neraka. Meskipun di tengah-tengah Ka'bah dia meninggal. Ya. Kalau dia memutuskan tali silaturahim, bakal masuk neraka. Wa qala ayatan mal'un man 'aqa walidayhi. Terlaknat bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini seluruhnya daripada hadis Rasulullah SAW. Ya. Supaya kita hati-hati, jangan sampai kita ya durhaka kepada kedua orang tua kita. Banyak kita temui para salafus saleh, para orang-orang wali min auliyaillah, mereka mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah dengan berkat berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi Habib Ali bin Muhammad bin Syahab. Itu kalau duduk tidak pernah sejajar sama kedua orang tua. Ya, kalau berjalan itu tidak berani membelakangi, saking baktinya kepada kedua orang tua. Kalau sudah di depan orang tuanya itu, meskipun ada lalat yang nempel, dia berani nampak, tidak berani. Nah, kalau kita, Masya Allah, setiap kita diajak ngomong sama orang tua kita, pasti kita bakal ngulangi lagi. Itu menandakan bahwa kita ini kurang dengar apa yang dibicarakan sama orang tua kita tadi. Kita lebih perhatian ya ke lainnya. Wa idza hasalat minka zallah nahwa walidain fa badir bi talab al-'afwi
orang tua itu kalau jiwa kita dulu sudah bergerak hati. Itu hati. Cepat-cepat kita minta maaf. Masalah fikih hayat. Selagi ya mereka masih hidup, wa ahad nafsaka ala ta'uda ila mithliha. Ya perhatikan diri jangan sampai kita ulangi kesalahan kita. Fa inna 'uqubatul 'uquq mu'ajjalatan fid dunya. Karena hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua itu Allah Subhanahu wa taala akan percepat hukumnya di dunia. Ini di dunia dihukum dulu sama Allah, disiksa dulu sama Allah. Ya. Banyak disiksa itu mungkin ditimpa oleh berbagai masalah, ditimpa dengan berbagai cobaan, ya. Karena dia durhaka kepada kedua orang tua. La siyama ba'da wafatil walidain. Terlebih-lebih lagi karena dia sudah meninggal, ya. Kalau dia sudah meninggal, dia telah mati, ya. Dia bakal mendapatkan daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunub yu'akhidullah minha." Setiap dosa-dosa yang kita lakukan itu diakhirkan oleh Allah. Ya, kapan diazabnya diakhirkan oleh Allah? Nunggu kita ini bertobat kepada Allah dulu. Dilihat sama Allah tunggu. Nah, tidak seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka kalau melakukan dosa langsung diazab sama Allah. Kalau kita tidak, ditunggu dulu. Ditunggu dulu taubat ini kapan taubat. Ketika taubat sudah dihapus dosa. Tetapi kalau dosa orang yang durhaka kepada orang tua, apa katanya? Illa aqul walidain. Rasulullah SAW kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayat qabla al-mamat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat menyiksa daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tua di hidupnya sebelum dia mati. Ya, pernah diceritakan ada satu pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW lagi mau perang. Ada satu pemuda ingin jihad, ingin dibayar sama Rasulullah SAW. Lalu ketika itu dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini tidak datang kepadamu selain kamu, sehingga menyebabkan kedua orang tuaku itu menangis. Maksudnya dipaksanya. Orang tuanya tidak izinkan, tapi dipaksanya sehingga dia ikut minta sama Rasulullah ikut dibayar. Maka Rasulullah faqala irji ilaihima, balik lagi kau kepada kedua orang tuamu, fadhihuma kama aqidahuma, buatlah mereka ketawa sama halnya seperti engkau bisa membuat mereka menangis. Maksudnya ini jihad fisabilillah ini, berperang ini, itu lebih afdal daripada dia berbakti kepada kedua orang tua. Sampai Rasulullah SAW nyuruh untuk balik lagi. Saking besar pahalanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan diceritakan ada satu tabi'in yang bernama Wais al-Qarni, hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Seorang tabi'in, bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa dia bisa jumpa dengan Rasulullah? Tidak pengen dengan Rasulullah, pengen dengan Rasulullah. Tetapi apa? Dicegah sama uminya, dicegah sama ibunya. Bukan dicegah karena uminya tidak cinta sama Rasulullah, tapi uminya tidak ada yang ngurus. Kalau dia pergi menemui Rasulullah, uminya terbengkalai, tidak ada yang ngurus. Akhirnya apa? Rasulullah SAW tahu bahwa di desa Al-Qarni tersebut ada satu pemuda yang bernama Wais al-Qarni. Umumnya biasa, di dunia tidak terkenal, tetapi di langit, penduduk para langit itu lagi membicarakan daripada ibadah atau magam kedudukan daripada Wais al-Qarni. Sampai-sampai Rasulullah SAW nyuruh kepada sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dipanggil sama Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, nanti setelah aku meninggal kata Rasulullah, engkau temui ada satu orang yang bernama Wais di desa Al-Qarni. Wais al-Qarni, engkau temui itu orang, engkau sampaikan salam kepadanya, dapat salam dari Rasulullah, dan engkau mintakan doa untuk kalian berdua. Masya Allah, ini sahabat ini. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang mana kalau kita tahu
Sayyidina Abu Bakar itu kalau keimanannya itu ditimbang dengan keimanan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya keimanan Sayyidina Abu Bakar itu bakal mengalahkan daripada keimanan orang-orang yang ada di muka bumi. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar disuruh sama Rasulullah untuk nyampaikan salam Rasulullah, sama untuk mintakan doa untuk kalian berdua. Kenapa demikian sampai hebat makomnya itu? Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi banyak kita temukan, banyak. Ya tidak usah urusan akhirat lah, urusan dunia lah. Ya, jika pengen sukses, kita sukses dalam urusan dunia, bakti semua orang tua. Ya, kita bakti sama orang tua, dijamin pasti dia bakal sukses. La syai' asar min walidain. Tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan daripada kedua orang tua kita selain apa? Min an yara waladu qurrata a'yun wa qadina. Selain apa? Selain mereka kedua orang tua kita itu melihat kita ini bakti sama mereka itu. Ya, mereka tidak senang kalau kita melihat mungkin rumah kita bagus, duit kita banyak, harta kita berlimpah. Mereka senang itu ketika anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Adiban, najiban, dia berada. Fajdahin antakuna kadhalik. Maka sungguh-sungguhlah, kata Ustaz Umar bin Abdul Razak, sungguh-sungguhlah kalian berusaha semaksimal mungkin supaya kalian itu berbakti kepada kedua orang tua. Watlub minhum ad-du'a. Ya, minta banyak-banyak doa sama kedua orang tua. Ya, kita ni kalau minta doa urusan dunia baik. Ya, kita tu minta doa tu urusan akhirat yang selamanya kita bakal tinggal di sana. Yang abadi kita tinggal di sana. Minta doa tu jangan. Minta doa ya supaya berduit, supaya tajir, supaya ini. Boleh kita minta urusan dunia. Tetapi setelah kita minta urusan akhirat. Contohnya apa? Wadkhulul jannah bighairi hisab. Kita bisa masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita mintakan sama orang tua. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul bersama Rasulullah. Itu yang kita mintakan yang pertama kali. Setelah itu baru kita minta hajat-hajat dunia. Ya. Jadi selagi orang tuanya masih ada, manfaatkan. Ya, kalau orang tuanya tidak ada, ya kita ziarah. Kita banyak-banyak doakan. Ketika kita ziarah, kita melangkah, kita ajak ngomong. Ya bukannya musyrik, bukan. Ya kita minta sama Allah, hakikatnya sama Allah, tetapi melalui wasilah perantara daripada kedua orang tua kita. Ya karena ketika orang telah meninggal dunia, itu mereka masih diizinkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang sudah masih hidup. Tetapi kalau untuk diri dia tidak bisa. Ya, kalau kita yang masih hidup itu bisa mendoakan diri kita yang masih hidup dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya dikatakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang hidup, maka orang-orang yang mati ini bakal binasa. Namun hati yang doakannya. Tapi kalau kita minta supaya mereka doa sama Allah untuk kita itu bisa. Makanya kita kadang diajar untuk banyak ziarah-ziarah ke makam wali Allah. Bukan musyrik, bukan nyembah, bukan ini, bukan. Kita minta wasilah. Ya. Karena dengan mereka berdoa itu beda dengan kita yang berdoa. Ya, mereka mengangkat tangannya itu beda dengan kita yang mengangkat tangannya. Ya, kita minta dengan perantara mereka, wasilah mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tulqil du'a hatta tabluwa ghayatu amalik, sehingga sampailah puncak daripada keinginan. Puncak daripada keinginan itu cuma satu ya. Pengen apa? Dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wa jama'a ma'an Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga juga ada tingkat-tingkatannya. Ada yang mungkin setiap hari berkumpul sama Rasulullah. Ada yang mungkin seminggu sekali. Ada yang mungkin sebulan sekali. Kita pengen setiap hari berkumpul sama Rasulullah. Kita mintakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, kita datangi, kita ziarah. Doanya kedua orang tua itu Habib Shalih bin Muhsin Hamid Tanggul itu pernah mengatakan doa al-walid asraf min doa al-Khidir alaihi salam. Doa orang tua itu lebih cepat kabulnya, asraf ijabah dibanding doa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kita tahu
Kalau kita sudah bisa ketemu dengan Nabiullah Khidir, itu udah bebas. Tidak sembarangan orang yang bisa ketemu Nabiullah Khidir itu bukan daripada wali Allah biasa. Orang-orang soleh itu kalau Nabiullah Khidir berdoa sama Allah dikabulkan. Ini doa seorang orang tua ini lebih cepat dikabulkan dibanding Nabiullah Khidir alaihissalam. Fil hadis doa al-walid ke waladih, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan doa kedua orang tua buat anaknya kan doa Nabi di umatnya, seperti doa Nabi buat umatnya. Maka ya manfaatkanlah dengan sebaik mungkin ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan umur yang panjang oleh Allah ya, jangan sampai kita sekali-kali kita